Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhal muslimun sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan majelis kita. Pada pertemuan yang lalu kita sampai kepada ucapan wali rahimahullah taala, wa awwalul nuhun alaihi salam wa akhiruhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Awal rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah Nabi Nuh alaihi salam, dan akhir dari rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian beliau lanjutkan qala rahimahullah, wa kullu ummatin ba'athallahu ilaiha rasulan min Nuhin ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya'muruhum bi ibadatillahi wahdah wa yanhahum an ibadati at-taghut. Wa dalilu qawluhu ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wa jtanibu at-taghut. Wa faradallahu ala jami'il ibadi al-kufra bit-taghuti wal iman billahi. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, makna taghuti ma tajawaza bil 'abdi haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Nah, wa tawaghitu katsiratun. Qala, beliau katakan, kullu ummah, setiap umat, setiap generasi Allah Ta'ala utus kepada mereka seorang rasul. Nah, Allah utus kepada mereka seorang rasul. Min Nuhin ila Muhammadin, dari masa Nabi Nuh sampai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'muruhum bi ibadatillah, yang mana setiap rasul yang diutus kepada mereka adalah memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah wahdah semata. Wa yanhahum, dan melarang mereka an ibadati taghut, dari peribadahan kepada taghut. Nah, peribadahan kepada taghut ini seluruh dakwanya para nabi dan para rasul, ya, bahwasanya dari awal rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah taala memerintahkan kepada mereka untuk menyeru umatnya, menyeru manusia agar mereka beribadah hanya kepada Allah dan melarang mereka untuk beribadah kepada taghut. Nah, apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah taala dalam surah An-Nahl ayat yang ke-36. Nah, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, walaqad, dan sungguh, ya, kami telah mengutus, ba'atsna, kami telah utus, fi kulli ummatin, pada setiap umat, pada setiap generasi. Nah, rasulan, seorang rasul, anibudullah, yang diutusnya mereka tujuannya adalah anibudullah, agar mereka menyuruh, mengajak manusia beribadah kepada Allah, wajtanibu taghut, dan agar mereka mengajak manusia untuk meninggalkan, menjauhi taghut. Nah, kemudian Allah, dan Allah Ta'ala wajibkan ala jami' ibadi, kepada seluruh ibad, kepada seluruh hamba, seluruh manusia, al-kufra bil taghut, untuk mengingkari taghut, wal iman billah, dan beriman kepada Allah. Nah, qala Ibnu Qayyim, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, semoga Allah merahmatinya, makna taghut, makna dari taghut itu yang Allah Ta'ala memerintahkan setiap para nabi dan para rasul untuk mendakwahi kaumnya agar kita menjauhi taghut. Mana taghut itu adalah
ma tajawaza bihil 'abdu haddahu, apa-apa yang seorang hamba melampaui batasannya. Ya. Ma tajawaza bihil 'abdu haddahu, apa-apa yang seorang hamba melampaui batasannya. Min ma'budin, apakah dari sesembahan. Nah, ma'budin, ketika seorang hamba disembah berarti dia melampaui batasannya. Nah, au matbulin, atau apa yang diikuti, matbu dalam hal pengikutan, mengikuti, au mutwa'in, atau dalam hal ketaatan. Nah, seorang hamba melampaui dalam hal pengikutan, mengikuti dalam hal ketaatan, maka semuanya itu adalah tauhid. Ya, semuanya adalah tauhid. Nah, kemudian wa tauhid itu katsiratu, dan tauhid itu banyak. Nah, nanti setelahnya beliau akan sebutkan. Ya, apa namanya, pentolan dari tauhid itu ada 5 macam. Nah, atau 5 jenisnya. Nah, sekarang kita jelaskan dari apa yang diucapkan oleh beliau rahimahullahu taala. Nah, setiap umat yang Allah taala utus kepadanya para nabi dan para rasul dari masa Nabi Nuh sampai Nabi kita Nabi Muhammad SAW, itu Allah taala utus kepada mereka rasul, dan Allah taala apa? Tidak membiarkan mereka, tapi Allah taala utus kepada mereka rasul agar apa? Agar yuqimul hujjata alaihim atau alaiha, agar Allah taala tegakkan hujjah atas mereka. Nah, agar Allah taala tegakkan hujjah atas mereka. Bagaimana maksudnya? Yaitu li'alla yakuna laha alaihi hujjatun ba'da rusul, agar nanti tidak ada alasan, tidak ada hujjah lagi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah taala telah mengutus para rasulnya. Nah, ya apa dalilnya? Allah taala berfirman, wa ma kunna mu'adzabina wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Tidaklah kami akan mengadab suatu kaum, tidaklah kami akan mengadab suatu kaum sampai kami mengutus kepada mereka seorang rasul. Nah, sampai kami mengutus kepada mereka seorang rasul. Nah, artinya apa? Ketika rasul telah diutus kepada mereka, maka hujahnya telah tegak. Nah, hujahnya telah tegak karena rasul, kewajiban mereka untuk apa? Mendakwahi, dan tidak boleh bagi para rasul untuk mereka tidak berdakwah. Nah, dan mereka telah bersumpah, wa akhadallahu mitsaqa Bani Israil. Nah, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israil dan juga umat-umat sebelumnya, bahwasanya nabi mereka itu adalah wajib bagi mereka untuk mendakwahkan kebaikan. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda bahwasanya setiap nabi dan rasul yang diutus sebelum beliau kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairin ya'lamuhu wa an yunzirahum an syarrin ya'lamuhu. Bahwasanya wajib bagi setiap para nabi dan para rasul sebelum beliau itu untuk memperingatkan umatnya suatu kebaikan yang dia ketahui. Demikian juga wajib bagi mereka untuk menyampaikan kepada umatnya, memperingatkan umatnya dari segala keburukan yang mereka ketahui. Nah, sehingga tidak boleh mereka menyembunyikan. Nah, ini kewajiban para nabi dan para rasul. Sehingga ketika mereka telah diutus, artinya hujjah telah ditegakkan. Tidak ada nanti di hadapan Allah kalau mereka dikatakan tidak mengetahui. Nah, tidak mengetahui. Nah, makanya Syekh At-Tamimi rahimahullah taala, beliau dalam risalah yang lain, itu dalam risalah Nawaqidul Islam, pembatal dari pembatal keislaman, beliau katakan di antara bentuk pembatal keislaman seseorang adalah al-i'radu an dinillahi, la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Nah, yaitu seorang berpaling dari agama Allah. Seorang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, la yata'allamuhu, dia enggak mau mempelajarinya, wala ya'malu bihi, dan juga tidak mau mengamalkannya. Nah, tidak mau mengamalkannya. Ini di antara bentuk pembatal dari pembatal keislaman seseorang. Dia hidup di tengah-tengah di tengah-tengah manusia yang di sana ditegakkan dakwah. Ada dakwah dan sudah ada orang yang mengajaknya. Bahkan sinyal-sinyal mungkin telah Allah berikan kepadanya. Rumah dia tinggal dekat masjid dan sering mendengar pengajian, sering dengar ajakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sama sekali tidak mau tergerak
untuk mempelajari, untuk mengamalkan agama ini, maka tergolong orang yang menggugurkan amalannya, nah, atau membatalkan agamanya. Ya. Di antara dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala, Allah taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira kadzalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa." Nah, siapa yang berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka bagi dia kehidupan yang sempit, dan Allah taala akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nah, kemudian dia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi, wahai Rabbku, lima hasyartani, maka kau bangkitkan aku dalam keadaan buta, wa qad kuntu basira, pada dahulu aku adalah orang yang melihat." Maka Allah taala katakan, "Kadzalika atatka ayatuna." Demikianlah ketika datang kepadamu ayat-ayat kami, ya, datang kepadamu ayat-ayat kami, baik ayat-ayat Qur'aniyah, ya, ayat Al-Qur'an maupun ayat-ayat yang lainnya. Allah utus kepadanya para rasul, Allah utus kepadanya para dai. Nah, pada situ kamu lupakan, ya, kamu tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengamalkannya. Maka Allah katakan, "Fakadzalika yauma tunsa." Maka pada hari ini pun kami lupakan. Nah, kemudian Allah Taala juga berfirman dalam surah Fatir, ya, "Wa in min ummatin illa khala biha nadhir." Dan tidak ada suatu umat pun yang kosong darinya para pemberi peringatan. Artinya setiap umat itu pasti ada orang-orang yang datang memberikan peringatan kepada mereka dari kalangan para nabi dan para rasul. Nah, dari sini menunjukkan bahwasanya semua para nabi dan para rasul itu mereka telah menegakkan hujah kepada umatnya, dan hujah yang paling utama, ya, yang dengannya mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah. Nah, dan menjauhi peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau katakan di sini, wa faradallah, dan Allah taala wajibkan ala jami'il ibadi, kepada seluruh para hamba, al-kufra bit-taghut, untuk mereka kufur kepada taghut, wal iman billah, dan agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ucapan beliau di sini, ya, adalah kesimpulan dari kalimat la ilaha illallah. Nah, yang mana seorang ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti dia dikatakan sebagai seorang muwahhid. Nah, seorang muwahhid, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi seorang muwahhid itu dia harus mengamalkannya, ya, mengamalkan kandungannya, sehingga dia harus paham maknanya agar dia bisa mengamalkan kandungannya. Nah, kandungan dari makna kalimat la ilaha illallah itu adalah al-kufra bit-taghuti wal iman billah, yaitu kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam riwayat dari Ummu Habibah dan Ummu Salamah, nah, ketika menjelang wafat Nabi SAW, ya, kedua orang istri Nabi SAW ini berkisah kepada istri-istri yang lainnya bahwasanya mereka pernah melihat kanisa, ya, pernah melihat gereja di negeri Habasyah. Nah, di negeri Habasyah, yang mana negeri Habasyah ini negeri yang tempat hijrahnya kaum muslimin sebelum hijrah ke Madinah. Nah, maka dua orang sahabiat ini, Ummul Mukminin, Ummu Habibah dan Ummu Salamah, mereka ikut, ya, berhijrah, sehingga di sana mereka melihat kanisa. Nah, melihat kanisa. Kemudian ketika mereka berkumpul, ini menjelang wafatnya Nabi SAW, mereka berkisah, ya, tentang gereja ini. Nah, yang mana mereka mengisahkan tentang, ya, binusniha wa tasawiriha, ya, mereka mengisahkan tentang bagusnya, ya, kanisa tersebut dan adanya padanya tasawir, ya, adanya padanya berhala-berhala. Nah, adanya patung-patung yang disembah, ya,
selain dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang mana Nabi SAW waktu itu indah nazar ketika menjelang kematiannya, menjelang wafatnya. Tapi mendengar peristiwa mendengar kisah tersebut, Nabi SAW langsung menimpali ucapan mereka. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Ulaika idza mata fihim rajulun shalih banaw ala qabrihi masjidan." Nah, wa sawwaru tamathilahu. Nah, ulaika syirarul khalqi indallah. Nah, ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu yaitu orang-orang Nasrani pada masa itu, Nabi katakan mereka itu adalah apabila ada orang soleh yang meninggal di tengah mereka, maka mereka akan bangun di atas kuburannya masjid. Nah, masjid artinya makna tempat ibadah, kanisa. Nah, kanisa itu gereja. Nah, mereka bangun padanya tempat ibadah mereka. Kemudian dibikinlah patung. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengingatkan, ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Dikarenakan perbuatan ini adalah perbuatan yang mengantarkan kepada peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu membatalkan kalimat la ilaha illallah. Nah, kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah dipahami oleh orang-orang Arab. Nah, makna kalimat la ilaha illallah itu bukan hanya sekedar meyakini Allah itu zat yang berhak disembah. Allah Ta'ala adalah sesembahan. Bukan sekedar meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam semesta. Bukan itu maksud dari kalimat la ilaha illallah. Nah, tapi di sana ada penegasan ketika seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang paling pertama yang dia harus yakini adalah meyakini semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah batil, tidak benar. Nah, itu potongan yang paling pertama, keyakinan yang paling utama ketika seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, setiap orang yang masuk Islam, kalimat yang paling utama diucapkan adalah kalimat untuk menyatakan, mempersaksikan bahwasanya apapun yang disembah selain dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesembahan batil, sesembahan yang tidak benar. Nah, tidak berhak untuk disembah. Barulah menetapkan yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah kalimat la ilaha illallah. Nah, maka disebutkan padanya ada an-nafyu wal itsbat, ada penafian, ada penetapan. Nah, sehingga ketika orang masuk Islam, yang pertama kali dikatakan adalah asyhadu an la ilaha. Aku mempersaksikan, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, tidak ada yang diibadahi, tidak ada diagungkan, tidak ada yang berhak untuk dijadikan tidak ada sesuatu yang wajib untuk kita menghamba kepadanya. Ini potongan yang pertama, persaksian yang harus disaksikan. Kemudian baru illallah, baru dimenyatakan bahwasanya yang berhak diibadahi, disembah, kita agungkan, kita menghambakan diri kepadanya adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, dan inilah dakwahnya para nabi dan para rasul. Allah wajibkan kepada seluruh para hamba al-kufra bit-taghut, untuk mengingkari, meninggalkan, menjauhi, meyakini batilnya taghut, segala macam bentuk sesembahan selain dari Allah Subhanahu wa taala, wal imana billah, dan meyakini keimanan yang berhak disembah, yang berhak diagungkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, makanya orang-orang musyrik di masa dahulu mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, bukan berarti mereka tidak bisa mengucapkannya. Nah, mereka orang Arab, orang kafir Quraisy, mereka orang Arab, orang Arab asli, fasih mereka untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi dikarenakan mereka mengerti maknanya, mengerti konsekuensinya, keharusannya, kewajiban ketika seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sehingga mereka tidak mau mengucapkannya. Nah, dari situ menegaskan kepada kita, setiap muslim itu enggak cukup hanya sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah,
tapi dia harus mengerti maknanya. Jangan sampai orang musyrik di masa dahulu lebih mengerti, lebih paham, lebih tahu makna kalimat la ilaha illallah daripada kita yang menganggap diri kita sebagai seorang muslim. Nah, sehingga kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi ternyata di sana banyak perkara-perkara yang kita lakukan, ternyata itu bisa membatalkan kalimat yang kita ucapkan. Nah, orang musyrik di masa dahulu mereka tidak mau mengucapkannya karena mereka mengerti maknanya. Nah, sehingga wa idza qila lahum la ilaha illallah, apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, ucapkan kalimat la ilaha illallah, maka yastakbirun, mereka menolak, mereka sombong. Nah, mereka tidak mau. Nah, apa alasannya? Mereka katakan aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah engkau Muhammad mengajak kami hanya untuk beribadah kepada Allah semata? Nah, meninggalkan sesembahan selama ini yang kami agungkan, meninggalkan segala macam bentuk pengabdian kami, apa yang kami agungkan. Nah, selain dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu sudah menjadi darah daging kami, sudah menjadi kebiasaan kami, adat istiadat kami, dan itu budaya di tengah kami. Nah, kami diberi apakah kami harus meyakini apa yang kamu ajak, yaitu hanya beribadah kepada Allah semata? Maka mereka katakan inna hadza la syai'un ujab, ini adalah suatu perkara yang sangat aneh. Nah, karena kami sudah dapati inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Kami sudah mendapati nenek moyang kami demikian keadaannya. Mereka sudah banyak beribadah kepada sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga beribadah kepada Allah. Mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga meyakini di sana ada ilah-ilah yang mereka anggap sebagai pembantu-pembantu Allah, yang mereka punya andil bersama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kadang mereka bertawakal kepada Allah, mereka kadang bernazar menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ketika disuruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yastakbirun, mereka tolak. Nah, mereka anggap itu adalah sesuatu yang sangat aneh, yaitu hanya mengajak mereka beribadah kepada Allah semata. Nah, inilah hakikat dari dakwahnya para nabi dan para rasul. Nah, sehingga harus bagi setiap muslim itu mengerti maknanya, mengerti makna la ilaha illallah, dan ini dakwahnya para nabi dan para rasul. Nah, maka Allah wajibkan kepada kita untuk kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah semata. Nah, kemudian di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya dakwahnya para nabi dan para rasul adalah demikian hakikatnya, yaitu mengajak manusia untuk kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Nah, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Nah, dia pasti kalimat tauhid itu harus ada padanya penafian dan penetapan. Tidak cukup hanya sekedar menetapkan, meyakini Allah yang disembah, Allah yang diagungkan, Allah yang diibadahi, tapi juga harus meyakini selain Allah itu adalah batil, selain Allah tidak punya hak untuk disembah. Wa ma arsalna min qablika, dan tidaklah kami mengutus sebelum Muhammad min rasulin, dari para rasul, illa melainkan nuhi ilaihi, kami wahyukan kepadanya. Kami wahyukan kepadanya apa? Annahu, bahwasanya la ilaha illahu, la ilaha illa ana, tidak ada ilah selain dariku, tidak ada sesembahan selain dariku, fa'buduni, maka beribadahlah kalian kepadaku. Nah, demikian pula tadi dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Nahl ayat 36. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan 'an ibudullaha wa yajtanibut taghut. Nah, kemudian setelah mengetahui bahwasanya kita wajib mengingkari taghut, mengingkari segala macam bentuk beribadah kepada selain Allah, dan wajib bagi kita untuk beriman kepada Allah, maka kita harus mengerti apa itu taghut. Nah, apa itu hakikat yang disembah selain dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan definisi taghut itu adalah definisi yang paling baik, yang paling bagus yang disebut oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Yang mana beliau mengatakan at-taghutu mujawazatul haddi, melampaui batas. Nah, melampaui batas. Sehingga kita terangkan taghut itu fil lughah secara bahasa, taghut secara bahasa ma'khudun min at-tughyan, diambil dari kata at-tughyan.
Tughyan itu masdar dari kata tagha, ya. Tagha yatgha, ya, tughyan. Nah, ai maknanya adalah mujawazatul haddi, ya, melampaui batasan. Nah, melampaui batasan. Nah, yuqalu dikatakan taghal ma, ya, taghal ma, air itu tagha, ai maknanya idza tafa'a, apabila air itu apa? Naik tinggi. Nah, apa bahasa Jawanya lober, ya, tumpah kemana-mana. Nah, ini berarti airnya tagha. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Haqqah. Nah, ayat yang ke-11 Allah Ta'ala berfirman, inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Nah, inna lamma, sesungguhnya ketika taghal ma', air itu tinggi. Nah, di masanya Nabi Nuh, nah, air itu turun dari langit, keluar dari bumi, ya, banjir bandang. Maka Allah katakan taghal ma', air sedang melampaui batas. Hamalnakum fil jariyah, maka kami angkat kalian, kami bawa kalian fil jariyah. Itu di kapalnya Nabi, di bahteranya Nabi Nuh alaihi salam. Nah, ini makna apa tauhid secara bahasa. Adapun secara istilah, ini disebut kalimat Ibnu Qayyim rahimahullah taala, yaitu apa-apa yang seorang hamba itu melampaui batasannya, apakah dalam peribadahan, dalam hal pengikutan, atau dalam hal ketaatan, ya, dalam hal ketaatan. Ini makna tauhid. Nah, ini makna tauhid. Ya. Nah, dan ingat, ya, kita mengenal ini, mengetahui ini, mempelajari ini agar kita bisa mengenal hakikat dari ketauhidan kepada Allah. Nah, karena sesuatu itu bisa nampak jelas, nampak terang itu dengan lawannya, ya, dengan lawannya. Nah, dengan apa yang menjadi kontranya. Sebagaimana disebutkan, fadiddu yulhiru husnahu diddu, famiddiha tatabayyanu asya. Nah, lawan itu akan menampakkan kebaikan lawannya. Maka famiddiha dengan lawannya itu tatabayyanu asya, akan jelas suatu perkara. Nah, suatu terang itu, suatu apa dikatakan terang itu ketika nampak lawannya, yaitu gelap. Nah, ya, putih, ya, bisa jelas ketika ada lawannya hitam. Nah, seorang dikatakan ganteng, ya, ketika ada lawannya. Ya, sehingga jangan bangga dengan ganteng, ya, karena kalau nggak ada yang jelek, tidak dikatakan ganteng. Ya, ya, tidak dikatakan ganteng. Nah, atau sebaliknya. Jadi suatu perkara itu jelas, ya, nampak terang ketika ada lawannya. Maka kita mengenal apa itu tauhid, ya, agar kita bisa menghindar darinya, agar kita juga bisa mengenal hakikat dari ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berikan kaidah pokok yang dalam mengenal hakikat tauhid, yaitu setiap apa? Setiap apa-apa yang melampaui batasannya, apakah dalam peribadahan. Nah, peribadahan. Sehingga kapan seorang hamba, ya, kapan seorang hamba dia diibadahi, ya, dia diibadahi. Nah, maka yang diibadahi itu adalah tauhid. Nah, yang diibadahi adalah tauhid. Nah, yang beribadah kepadanya apa? Penyembah tauhid. Nah, padahal kita diperintah untuk mengingkari tauhid. Nah, kenapa setiap yang disembah itu adalah tauhid? Karena apa? Karena yang berhak disembah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada makhluk atau hamba yang dia disembah selain Allah, maka dia melampaui batasannya. Ya. Hamba itu diperintah untuk beribadah, ya, diperintah untuk menyembah, bukan malah disembah. Nah, ini kaidah yang pertama, yang untuk mengenal hakikat dari tauhid. Setiap apa yang disembah selain dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua adalah min ma'budin au matbu'in. Matbu' yang diikuti. Nah, yang diikuti. Ya, kapan seorang hamba itu diikuti, ya, melampaui batasannya. Bagaimana bentuk pelampauan batas seseorang dalam hal mengikuti? Yaitu ketika apa? Ketika batasan agama jelas. Nah, Allah Ta'ala haddada hududa, Allah Ta'ala memberikan batasan-batasan agama. Fala ta'taduha, maka jangan kalian melampauinya. Allah Ta'ala telah menetapkan perkara, ya. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Suatu yang halal itu jelas, suatu yang haram itu jelas. Mana yang diperintah itu jelas, mana yang dilarang itu jelas. Maka kapan kita mengikuti
seseorang melampaui batasannya, menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka orang tersebut adalah taghut. Nah, orang tersebut adalah taghut. Nah, dan siapa yang mengikutinya maka dia pengikut taghut. Nah, sehingga tidak batal persaksian dia terhadap kalimat la ilaha illallah. Nah, karena hakikat dari kalimat la ilaha illallah adalah al-kufru bit-taghut, kufur terhadap taghut. Nah, kemudian yang ketiga adalah apa? Au muta'in, atau dalam hal ketaatan. Nah, dalam hal ketaatan. Ya. Nah, nanti lebih rincinya boleh sebutkan ya. Taghut itu ada 5 pentolannya. Ya. Ada 5 pentolannya. Soalnya nanti pertemuan akan datang. Nah, yang ketiga dari kaidah yang boleh sebutkan, definisi yang sangat indah yang disebut Imam Al-Qayyim, taghut itu adalah melampaui batasnya seorang hamba dalam hal apa? Muta'in, dalam hal ketaatan. Nah, ma tajawaza bil 'abdu hatta min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Ya. Kapan seorang hamba itu tunduk, ya, tunduk, taat, ya, kepada makhluk. Nah, maka di situ pun tergolong dia telah menjadikan makhluk tersebut sebagai taghut. Nah, sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini sebagaimana Allah taala tegaskan dalam Al-Qur'an, ya. Siapa yang taat kepada selain Allah Subhanahu wa taala melebihi, maka dia telah menjadikan itu sebagai taghut. Nah, Allah taala sebutkan dalam Al-Qur'an, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dan billah. Apakah mereka itu punya sekutu-sekutu? Nah, sekutu-sekutu yang mensyariatkan bagi mereka syariat padahal tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah taala sebutkan mereka sebagai sekutu Allah, ya, sebagai tandingan dari Allah. Nah, artinya mereka itulah yang disembah selain dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis dimaklumi ketika Nabi SAW mengutus Sariyah, ya, Sariyah itu adalah utusan di masa Nabi SAW, yang disebut Nabi tidak ikut, ya, Nabi tidak ikut. Nah, kemudian di situ Nabi SAW tunjuk pemimpinnya. Nah, tunjuk pemimpinnya. Ternyata di perjalanan mereka itu pemimpinnya murka kepada rakyatnya, kepada yang ikut bersamanya. Sehingga pemimpin ini memerintahkan manusia untuk mengumpulkan kayu bakar, kemudian dinyalakan api. Nah, dinyalakan api. Setelah itu pemimpin ini menyuruh mereka untuk masuk ke dalam api tersebut. Nah, masuk ke dalam api tersebut. Nah, maka pada waktu itu para sahabat bingung. Ya. Kenapa bingung? Karena Allah Ta'ala memerintahkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan kepada ulil amri, kepada pemimpin di antara kalian. Nah, pemimpin di antara kalian. Ya. Dan di sini pemimpinnya jelas, dia ditunjuk oleh Nabi SAW, langsung mendapatkan wasiat dari Nabi SAW. Nah, ya. Kemudian, tapi memerintahkan mereka itu untuk masuk ke dalam api. Sehingga mereka ada yang mengatakan, bukankah kita masuk ke dalam agama Islam adalah dalam rangka untuk lari dari api, lari dari api. Nah, sekarang ketika kita masuk Islam, kenapa kita diperintahkan untuk untuk masuk ke dalam api? Nah, akhirnya sampai apinya padam, akhirnya pemimpinnya pun reda marahnya. Nah, setelah kembali dikisahkan kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda, nah, walau dakhalu fala yukhriju abadan. Nah, kalau seandainya mereka masuk ke dalam api tersebut, mereka tidak akan keluar darinya selama-lamanya. Artinya mereka pun akan disiksa oleh Allah di dalam neraka. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Ya, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka
bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di situ ya. Fadl itu orang yang langsung ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang langsung mendapatkan wasiat ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saja ketika memerintahkan kepada yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya tidak boleh kita taat. Nah, apalagi kalau di masa sekarang ya, kalau hanya sekedar menganggap sebagai keturunan Nabi. Nah, sebagai habib ya, sebagai kiai, sebagai ulama. Nah, ketika mereka memerintahkan hal tersebut tidak datang dari Nabi SAW, tidak datang dari Al-Quran, tidak ada kewajiban sama sekali untuk kita tunduk dan taat kepadanya. Nah, siapa mereka? Mereka tidak mendapat wasiat dari Nabi SAW. Mereka tidak mendapat perintah dari Nabi SAW. Di masa Nabi, Nabi yang langsung memilih pemimpin tersebut. Nah, ya, ketika tidak sesuai dengan perintah Nabi dan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak wajib kita taat kepada mereka. Nah, bahkan Nabi mengatakan seandainya kalau mereka masuk, mereka akan keluar selama-lamanya. Sehingga Nabi berikan kaidah la ta'ata li makhluqin bi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini siapa tadi yang taat kepadanya, maka dia menjadikan itu sebagai apa? Tauhid, ya, sebagai tauhid. Nah, ini kaidah kita memaknai apa itu makna tauhidnya. Yang mana siapa yang telah ingkar kepada tauhid dan beriman kepadanya, sungguh mereka orang-orang yang orang-orang yang berpegang kepada tali yang kokoh yang tidak terlepas, yaitu berpegang kepada kalimat tauhid. Nah, yang mana Allah Taala berfirman, "Fama yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam fisama laha." Nah, maka siapa yang kufur kepada tauhid dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh mereka yang berpegang kepada tali yang sangat kokoh dan tidak terlepas darinya. Nah, kemudian ayat setelahnya Allah Taala menegaskan orang yang demikian adalah orang-orang yang beriman. Kemudian Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Siapa yang beriman kepada Allah, maka mereka lah wali-wali Allah. Allah Taala akan mengeluarkan mereka dari apa? Dari kegelapan, ya, kezaliman, kesyirikan, ya, amalan-amalan yang tidak sesuai dengan syariat menuju cahaya, ya, cahaya tauhid, cahaya sunnah, cahaya ketaatan. Walladzina kafaru, adapun orang yang kafir, ya, orang yang kafir berarti mereka apa? Orang yang masih beriman kepada tauhid. Nah, meskipun mereka juga beriman kepada Allah, ya, maka orang kafir itu auliya tauhid, wali-wali mereka adalah tauhid, yang mana yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat. Mereka akan mengeluarkan mereka dari cahaya, akan menggiring mereka kepada kegelapan. Nah, ulaika ashabun nar, mereka itu adalah calon-calon penghuni neraka, hum fiha khalidun. Mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, ini hakikat dari dakwahnya para nabi dan para rasul, dari awal rasulnya itu sudah Allah Subhanahu wa taala sampai rasul yang terakhir. Nah, itu mewajibkan kita untuk beriman kepada Allah dan kufur kepada tauhid. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Sampai sini. Ini bisa kita baca pada